Tuhan Bapa kami dalam surga, kami yakin semua pujian yang kami naikkan Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah terima. Doa-doa permohonan kami Tuhan juga dengar, Tuhan terima. Sekarang tibalah saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus tolong kami. Tenangkan hati kami, konsentrasikan pikiran kami. Sehingga kami benar-benar seperti Maria yang duduk di depan kaki-Mu mendapatkan bagian yang paling berharga itu. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan jam selanjutnya ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Kuasailah hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 23. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 23. Setelah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan ya. Sudah mendapatkan semua? Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai 23. Mari kita baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara sekalian, waktu Allah menciptakan alam semesta dan manusia, Allah menyatakan kuasanya yang sempurna. Banyak orang hari ini mereka memikirkan tentang keberadaan Allah. Kita tahu kalau kita bisa memikirkan atau merenungkan sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu karena Allah sudah memberikan roh ya di dalam diri manusia. Kita tahu waktu Allah menciptakan segala isinya dalam alam semesta itu dengan firman-Nya. Ya, firman-Nya yang berkuasa. Dan Allah melihat semua yang diciptakan itu baik. Kemudian pada hari yang terakhir, setelah semua itu diciptakan dengan sempurna, Allah menciptakan manusia. Nah, di dalam diri manusia Allah menghembuskan napasnya sehingga manusia menjadi makhluk yang mempunyai roh. Nah, itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain-lainnya. Nah, waktu Allah melihat manusia itu mempunyai roh, dengan tujuan manusia itu bisa berkomunikasi dengan Allah melalui roh. Karena Allah itu roh adanya. Allah bukan materi. Ya. Nah, hari ini kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa beribadah, menyebut Dia sebagai Allah,
mengagungkan dia, memuliakan dan lain sebagainya. Nah, seterus dengan perkembangan masa dan zaman sampai hari ini kita tahu di dalam dunia ini banyak aliran kepercayaan atau kita sebut sebagai agama itu ya. Nah, ada satu yang paling berbeda dengan kita, yaitu konsep kita mengenai Allah. Konsep kita mengenai Allah bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Nah, ini yang di luar batas pemikiran kita. Loh, satu kok tiga, tiga kok satu. Apa ndak kacau ini? Ya, ini. Sehingga ada satu perdebatan atau perbincangan, dialog macam-macam ya, yang sangat sampai hari ini tidak ada habis-habisnya membicarakan tentang Allah Tritunggal. Di sisi yang lain yaitu membicarakan Yesus sebagai anak Allah. Loh, Allah kok punya anak? Allah menikah dengan siapa? Nah, dari konsep pernikahan ini dari manusia untuk memikirkan sesuatu yang di luar batasan kita. Nah, hari ini kita membicarakan anak Allah dan anak manusia. Yesus kita sebut sebagai anak Allah, tapi dia juga anak manusia. Jadi sesuatu yang unik di dalam keyakinan kita. Saudara, secara logika ya kita pikirkannya. Waktu Allah menciptakan alam semesta ini dengan apa? Jadi saya katakan dengan perkataan. Ya, adalah terang. Kemudian, terang muncul. Semua dengan perkataan-perkataan Allah yang penuh kuasa. Nah, setelah itu baru dengan yang ada itu Allah menciptakan manusia, yaitu Adam, ya, dengan tanah dan debu. Jadi cara pertama yang Allah nyatakan yaitu dari tiada sampai ada. Beda dengan kita kan. Kita kalau mau masak kita belanja dulu ke pasar. Gitu? Kalau mau bikin kue, beli tepung, beli gula dan macam-macam bahannya. Mau membangun rumah kita persiapkan juga ya, semen, pasir, batu, macam-macam. Beda dengan Tuhan. Tuhan bisa menciptakan dari nihil yang nggak ada itu tadi melalui firman kuasanya, kemudian terus jadi manusia. Dari nol ada manusia. Ini cara pertama Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Kemudian cara yang kedua yang Tuhan pakai, setelah ada Adam, Allah berkata, loh kamu sendirian nggak baik ini. Maka Adam ditidurkan. Setelah dia tidur, diambilkan tulang rusuknya, kemudian diciptakanlah Hawa. Ajaib kan? Ya. Dari Adam kemudian ada Hawa. Satu laki-laki kemudian muncul Hawa. Ini cara kedua yang Tuhan lakukan. Setelah itu, cara yang ketiga. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kamu dua orang harus menjadi satu sebagai suami istri dan berkembang biaklah memenuhi bumi ini. Nah itu terus turun-temurun sampai hari ini kita ada. Itu cara ketiga Tuhan yang melanjutkan keberadaan manusia. Ajaib kan? Ya, 3 cara sudah Tuhan pakai. Nah sekarang Tuhan pakai cara yang keempat. Melalui anak darah Maria lahirlah juru selamat Yesus. Yang tadi dari nol ada Adam. Yang kedua dari Adam keluar Hawa. Ketiga dari Adam dan Hawa ya kita semua ada. Yang keempat dari perempuan lahirlah juru selamat. Saudara, jikalau kita pikirkan cara Tuhan bekerja ini, bukankah ini menunjukkan kesempurnaan Tuhan? Dalam pemikiran kita apakah ada cara-cara yang lain?
yang bisa melakukan mujizat seperti ini? Ada enggak? Ada enggak pemikiran-pemikiran yang lain? Hah? Ada enggak? Loh kok diam semuanya loh? Masih pikir ya? Nanti pulang pikir terus. Terus pikirkan. Masih ada cara-cara yang lain yang Tuhan bisa berkarya. Ya, nanti kalau sudah ketemu kasih tahu saya. Ya, bikin tesis. Ini dapat gelar doktor pun doktor gitulah. Ya, nah inilah kenyataannya, kesempurnaan Tuhan. Ya, walaupun kita kadang-kadang tidak bisa mengerti dengan sepenuhnya sejelas-jelasnya, ya, maka dikatakan kita perlu ada iman, ya, perlu ada iman untuk menerima kenyataan itu. Oke, tatkala Yusuf dia bertunangan dengan Maria dan dia sebentar lagi mau menikah. Ya. Nah, belum menikah kemudian dapat berita kalau Maria hamil. Waduh, ini suatu hal yang sulit diterima, bukan enggak ya? Secara manusiawi, secara perasaan, secara pikiran. Ya. Coba kita bayangkan, ya, ayo kaum pria, cowok-cowok ini, kalau kamu punya pacar, rencana mau menikah, semua dipersiapkan, toto ada kabar kalau pacarmu tuh hamil, bisa terima enggak? Pasti enggak bisa terima, ya kan? Nah, lumrah kalau Yusuf mempunyai pemikiran seperti itu, kemudian dia bagaimana? Ingin menceraikan Maria. Tapi di sini ada satu catatan, ya. Yusuf adalah orang yang tulus hatinya. Nah, bahasa aslinya itu seperti dikatakan dia adalah orang yang takut pada Tuhan dan orang yang jujur. Ya, dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Dia menghormati dan menghargai Maria. Jadi dia pikir, ya sudahlah, diam-diam pernikahan ini dibatalkan. Nggak usah ribut-ribut, ya, nggak usah dibicarakan lagi. Nah, saat dia merenungkan masalah ini, dia memikirkan rencana ini, kemudian malaikat Tuhan menyatakan diri di dalam mimpi dan memberitahukan kepada dia, Yusuf, jangan takut, tetap terima Maria sebagai istrimu. Karena bayi yang dikandung itu bukan oleh karena dia berbuat zina dengan orang lain, bukan. Tapi ini dari Roh Kudus. Ini adalah rencana Allah yang mau menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Saya kira ya, Yusuf walaupun dia sudah mendapat penjelasan dari malaikat, ya, hatinya tetap bergumul, ya, tidak serentak itu terus langsung, oh ya, enggak. Ya, secara manusiawi kita bisa memikirkan itu. Nah, sampai pada akhirnya dia terima. Nah, di sisi yang lain, saudara, kalau kita membaca Injil Lukas, di mana ada catatan tentang Maria bertemu dengan malaikat Tuhan, juga malaikat yang sama. Setelah memberitahukan kepada Yusuf, nah, malaikatnya juga menyatakan diri kepada Maria. Ya, tadinya memberi salam, kaget Maria. Ada apa ini kok moro-moro ada malaikat yang muncul dan memberikan salam? Maka dia pikir, apa ini yang terjadi? Ya. Kemudian malaikat pun memberitahukan kepada Maria, Maria, kau mendapat anugerah. Kau mendapat anugerah. Ya, kau akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan diberi nama Yesus. Alangkah kagetnya Maria. Dia juga orang yang mempunyai nalar, ya. Dia juga adalah orang yang bisa berpikir. Ya. Dan maka dia menjawab pada malaikat, loh, aku ini belum menikah, sudah punya pacar, sudah bertunangan, tapi belum resmi jadi suami istri. Kok bisa ini terjadi? Tidak mungkin toh ini. Nah, malaikat juga memberikan penjelasan. Karena bayi yang kau kandung itu adalah yang disebut kudus
dari Roh Kudus, ya, dari kuasa Allah. Coba saudara pikirkan, Maria bergumul enggak? Pasti dia bergumul. Paling tidak ada 3 hal yang dia gumulkan. Yang pertama, ya, bagaimana dia mempertanggungjawabkan ini kepada Yusuf tunangannya, ya toh? Bisa dimengerti enggak ini? Bisa diterima enggak ini? Ya, ini pertama. Yang kedua, dia bagaimana menjelaskan hal ini kepada keluarganya. Ya, bukan saja keluarganya dia sendiri, juga keluarganya Yusuf, ya, atau di lingkungan. Yang ketiga, lebih parah lagi, bagaimana dia akan menghadapi masyarakat di sekitarnya waktu itu. Karena kita tahu ya, orang Yahudi itu ketat sekali menjalankan Taurat. Kalau diketahui adalah seseorang yang berzina, ya, dia akan dirajam dengan batu sampai mati. Itu hubungannya luar biasa. Gak main-main. Ya. Tatkala malaikat menjelaskan semuanya, kuasa Allah akan menaungi kamu. Allah yang menjaga, jangan takut, jangan takut. Nah, kita tahu bagaimana Maria menjawab, aku adalah hamba dan aku terima ini. Biarlah itu semua terjadi dalam diriku dengan segala resiko yang akan dia terima. Saudara, maka saya katakan, kalau kita mau mengatakan Yesus sebagai anak manusia itu lebih mudah diterima, walaupun ini satu mujizat. Ya. Nah, kita hari ini tidak membicarakan Yesus adalah anak Allah. Dan kita tahu kalau menyebutkan Allah Tritunggal atau anak Allah itu semua berkaitan dengan komunikasi hidup roh antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu satu masalah teologi yang rumit sekali. Yang ingin saya tekankan di sini, tatkala kita mengatakan Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah anak manusia, kedatangannya itu merupakan satu realita. Ya, bahkan kita peringati sampai hari ini. Dan peristiwa ini bukan satu peristiwa yang biasa. Ya, jauh, kira-kira 400 tahun sebelumnya, ya, sudah dinubuatkan dengan jelas oleh Nabi Yesaya yang sudah kita baca di bagian itu. Dan lebih jauh lagi, waktu Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan, Tuhan pun sudah menubuatkan ini. Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan, dia bukan melakukan kejahatan, ya. Dia tidak membunuh, membakar, merampok, menyelakai orang lain. Enggak. Ya. Dikatakan Adam dan Hawa berdosa itu karena dia melanggar perintah Tuhan. Dia melanggar firman Tuhan. Tadi kita sudah renungkan bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Waktu Allah mengatakan semua hasil buah-buah yang ada di dalam taman ini kamu boleh makan kecuali satu itu. Pohon pengetahuan baik dan buruk, kalau kamu makan saat itu kamu mati. Ini sudah dikeluarkan oleh Tuhan, diucapkan oleh Tuhan. Nah, justru itu yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Maka waktu mereka makan buah yang terlarang itu, mereka bagaimana? Langsung kehilangan kemuliaannya, dirinya. Maka mereka menemukan dirinya telanjang, ya, sehingga mereka menyembunyikan diri. Nah, saudara, tadi kita juga mengatakan Allah menciptakan di dalam 6 hari itu begitu indah, begitu baik, Tuhan puas. Bahkan sampai terakhir waktu menciptakan manusia, Allah mengatakan apa? Sangat baik. Tapi toh Adam dan Hawa tidak taat pada firman-Nya, sehingga waktu dikatakan mereka mati, bukan mati jasmani, mereka masih hidup, ya.
Adam hidup sampai 900 sekian tahun. Kita tidak tahu ya waktu Adam diciptakan itu umur berapa ya. Alkitab tidak mencatat dengan detail itu. Ya. Dan saya nggak tahu bagaimana hitungannya itu ya. Kok tahu-tahu dikatakan waktu Adam mati itu hidup 900 tahun lebih. Nah, hubungan yang dikatakan kamu mati itu adalah hubungan roh. Yang tadi saya katakan manusia diciptakan ada roh, yang roh itu bisa komunikasi dengan Allah. Yaitu hubungan itu putus. Tentunya Allah sedih. Ya, tadi ciptakan yang bagus, yang sangat bagus itu tadi, loh kok dirusak oleh manusia. Tapi Allah tidak tinggal diam begitu saja. Dia sendiri yang mempunyai inisiatif yang ingin membangun kembali komunikasi ini. Bagaimana penyelesaiannya? Hubungan yang sudah putus itu tadi bisa disambung kembali. Tentunya karena Adam dan Hawa dia melanggar firman Tuhan, dia harus menerima konsekuensinya. Maka ada hukuman. Mereka harus keluar dari Taman Firdaus, dan mereka terkutuk dan tanah pun bumi ini kena imbasnya juga. Maka Allah mengatakan, Adam, kamu harus berjerih payah, berpeluh untuk mendapatkan hasil. Hawa, kau juga akan tunduk kepada suamimu, bahkan kamu akan mengalami penderitaan di dalam kelahiran. Ya, itu konsekuensinya. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang adil. Kalau melanggar perintah Tuhan tidak dihukum, maka Allah nggak adil, Allah nggak kudus. Tapi kalau benar-benar hukuman semua dilakukan, nggak ada satu manusia pun yang bisa menanggung. Oleh karena itulah Allah sendiri yang mempunyai inisiatif ingin memulihkan, memperbaiki komunikasi itu. Maka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 pun disitulah Allah menubuatkan. Nantinya ada anak laki yang dilahirkan oleh anak darah. Ya, anak darah akan melahirkan seorang laki-laki. Yang itu nantinya akan menunaikan, menyelesaikan masalah hubungan itu. Ya, tadi kita lihat dari perjanjian lama itu tadi mulai alam penciptaan itu sudah dinubuatkan, itu rencana Allah yang sempurna. Ya, bahkan di dalam sepanjang jalannya sejarah itu terus makin jelas, makin jelas, makin jelas. Yang paling jelas itu sampai zamannya Yesaya. Ya, kemudian Nabi Mika, ya, kemudian digenapilah pada kelahiran Tuhan Yesus. Saudara sekalian, nah di sini kita lihat kelahiran Tuhan Yesus. Kita menemukan Yusuf dan Maria. Mereka sudah menerima satu amanat, satu tugas yang luar biasa. Bahkan mereka mendedikasikan hidupnya untuk menjalankan amanat itu. Yesus belum lahir, Yusuf dan Maria sudah harus mempunyai semangat atau niat atau hati ya untuk menanggung itu semuanya. Nah, hari ini kita enak ya, kita senang, tadi kita nyanyi bergembira menyambut Natal, kelahiran macam-macam. Ya. Karena kelahiran Kristus di satu sisi memang merupakan satu berita yang besar ya untuk semua bangsa. Kita patut bersyukur untuk keselamatan yang sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Tapi ingatlah, ini jangan terus menjadi satu tradisi saja. Kita tiap tahun, nah kalau sudah masuk bulan Desember,
wah menyambut Natal, wah mempersiapkan banyak acara, ini macam-macam event-event dan macam. Ya. Patut disyukuri memang, patut bersuka cita. Tapi jangan itu saja. Ya. Mari kita pun mempunyai tekad ya, seperti Yusuf dan Maria. Kita pun juga mengemban satu amanat. Ya, seperti apa yang dinyatakan oleh malaikat. Berita sukacita ini untuk seluruh bangsa. Jadi bukan hanya kita sekelompok atau segelintir orang saja, terbatas, tidak. Jadi waktu kita merayakan Natal, waktu kita memperingati Yesus lahir sebagai anak Allah ataupun sebagai anak manusia, sama. Ya, kedatangan Kristus ke dalam dunia pun dia menjalankan rencana penyelamatan umat manusia. Ya, Tuhan Yesus sudah menggenapi dan kita sekarang melanjutkan. Jadi rencana penyelamatan Allah itu ya, kita lakukan terus, tidak berhenti dengan berbagai macam cara. Ya, kita kabarkan kepada seluruh bangsa di dunia ini. Kita tahu kondisi sekarang ini bagaimana. Jelas seperti apa yang diungkapkan di dalam Injil Matius pasal 24. Ya. Di mana-mana terjadi peperangan, gempa, penyakit, ya, macam-macam kesulitan. Yang menunjukkan kita di dalam situasi akhir zaman. Dengan kata lain, Tuhan Yesus akan datang lagi yang kedua kalinya. Pertama kali dia datang sebagai bayi yang tidak berdaya. Ya, raja segala raja tapi lahir di palungan yang begitu lemah. Yang begitu hina. Tapi nanti kedatangannya yang kedua kali. Dia adalah penghakim dunia ini. Jadi kita semua akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya. Oleh karena itulah, biarlah setiap kali kita merayakan Natal, tatkala kita mengenang cinta kasih Tuhan, ya, bukan sekedar kita menikmati kebahagiaan sukacita, tapi kita diingatkan juga untuk amanat kita. Lebih giat lagi memberitakan Injil keselamatan Tuhan kepada lebih banyak orang. Ya, sehingga kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami sekali lagi diingatkan tatkala kami memperingati kelahiran Tuhan sebagai anak Allah, sebagai anak manusia. Kami juga akan meneladani Yusuf dan Maria. Mereka walaupun pada waktu itu bergumul menghadapi tantangan yang luar biasa, namun mereka rela menyerahkan diri menggenapi rencana Tuhan. Biarlah Tuhan juga mendorong kami saat ini. Kami disadarkan bahwa akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Jikalau kami dengan sukacita merayakan Natal, kami juga didorong mengingat di sekitar kami masih ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka juga membutuhkan Injil keselamatan ini. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami juga mau giat melakukan tugas dan amanat yang Tuhan percayakan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.